Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya hormati segenap staf daripada Departemen Peternakan dan Kesehatan Hewan, semua jajarannya, yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa, dan dimudahkan segala urusannya dan juga diluaskan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan segala puji bagi Allah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat taufik dan hidayah. Tanpa nikmat taufik dan hidayahnya, kita tidak bisa berkumpul di tempat ini untuk sholat zuhur berjamaah, kemudian hadir di majelis ilmu ini. Yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapat taufik dan hidayah dari Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para dzurriyyatnya, kerabatnya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan pada siang ini masalah temanya tentang bagaimana meningkatkan kualitas kita, kualitas Al-Quran, membaca Al-Quran selama bulan suci Ramadan ini. Ya. Pertama yang harus kita ketahui, Al-Quran itu adalah sebuah pedoman kita. Ya. Yang namanya pedoman, ya Bapak-bapak Ibu tahu semua pedoman itu seperti apa. Jadi kalau kita masuk suatu departemen pasti ada pedomannya dulu. Kita juga sekarang Muslim beragama Islam, pedoman kita adalah Al-Quran. Jadi bisa dikatakan yang namanya Muslim sebenarnya Muslim jika dia sesuai dengan pedomannya, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran adalah sebuah kitab pedoman yang Allah turunkan melalui Rasulnya, kekasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah turunkan tidak sekaligus, tapi diturunkan bertahap, dan itu masa yang cukup lama, sekitar 22 tahun 2 bulan kurang lebih, atau ada yang menggenapkan 23 tahun. Sebenarnya kalau kita baca satu hari 1 juz kan bisa, apalagi bulan Ramadan ya. Tapi ternyata Allah menurunkan Al-Quran itu bertahap, tidak langsung sekaligus seperti kita dari staf menurunkan perintah, kadang-kadang langsung banyak ya. Tapi Allah menurunkan ayatnya, wahyunya melalui Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW bertahap, karena tahu kondisinya. Di antara hikmah Allah turunkan Al-Quran itu bertahap adalah biar para sahabat yang awalnya mereka tidak mengerti tentunya tentang Al-Quran itu apa, belum mengenal Islam itu bagaimana dengan sebaiknya, belum tertanam iman betul-betul ada di dalam hati mereka, ya itu tujuan pertamanya, biar mereka betul-betul bisa mengimani Islam dengan sebenar-benarnya, dan mereka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman mereka. Karena ini kan bertahap,
dikasih ajaran oleh Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Ketika mereka sudah terbiasa, baru ada ayat yang baru lagi. Bahkan kalau dalam Al-Quran ada namanya ayatun nasakh. Ada satu ayat sudah diturunkan oleh Allah, kemudian dihapus kembali, diganti dengan ayat yang lain. Itu terjadi di dalam Al-Quran. Tapi Allah ganti dengan yang lebih baik tentunya. Seperti contoh, kalau kita belajar dalam ulumul Quran, ada ayat az-zani waz-zani dalam Al-Quran. Tapi dalam sebelumnya pernah Allah turunkan wasyaikhu wasyaikhatu. Ya. Kemudian ayat ini dihapus, tapi hukumnya tetap berlaku. Tentu ada maksud dan tujuan sendiri kenapa Allah menurunkan Al-Quran seperti itu. Ini hal pertama yang harus kita ketahui. Ya, kenapa Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, biar betul-betul Al-Quran ini menjadi pedomannya umat Islam, khususnya di waktu itu para sahabat, yang mereka awalnya mereka hidup dalam kegelapan, yaitu zaman jahiliyah. Kemudian di antara keutamaan Al-Quran tentunya yang namanya kita semangat bisa atau mau membaca Al-Quran ketika tahu ada apa sih keuntungannya kita membaca. Ya. Selain Al-Quran itu adalah pedoman kita. Keuntungannya disebutkan dalam hadis qudsi, yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah subhanahu wa ta'ala, man syaghalahu dzikri wa tilawatu kitabi an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'idin. Allah bersabda dalam hadis qudsisnya, barang siapa yang dia menyibukkan dirinya dengan mengingatku, berzikir kepadaku, kata Allah, wa tilawatu kitabi, dan membaca kitabku, yaitu Al-Quran. Dia sibukkan sampai apa? Lupa an mas'alati, meminta kepadaku. Saking sibuknya dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, sampai lupa minta kepada Allah. Apa balasannya? A'taituhu afdhala ma u'tis sa'idin. Maka aku berikan baginya sebaik-baik apa yang aku berikan bagi hamba yang meminta kepadaku. Jadi orang yang meminta dan berdoa, ya bahasa kita, belum tentu aja diberi oleh Allah. Tapi jika dikasih oleh Allah, ternyata ada seorang hamba yang Allah berikan lebih baik daripada yang meminta. Siapa dia? Orang yang menyibukkan dirinya dengan berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Sebenarnya satu hadis qudsi ini sudah cukup sih untuk meningkatkan semangat kita di dalam membaca Al-Quran. Belum lagi hadis-hadis yang lain. Ya. Kita aja tidak minta kepada Allah, tapi karena kita sibuk untuk membaca Al-Quran, Allah berikan bahkan melebihi dari apa yang diminta. Kenapa? Karena sibuk dirinya dengan membaca Al-Quran. Terlebih lagi kita di bulan Ramadan, yang mana juga dikatakan sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Hanya kita diminta oleh para ulama ya, untuk lebih banyak membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Sedikit menjelaskan tentang tadarus. Di zaman Nabi ada tadarus Al-Quran, tapi caranya agak sedikit berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang ini yang ngaji di masjid satu orang nih, sisanya ada yang bicara mungkin sambil makan-makan di belakang. Yang ngaji sendiri, nanti sudah selesai panggil temannya baru ngaji lagi. Ya. Ada juga ya seperti itu. Adapun di zaman Nabi yang namanya tadarus Al-Quran, misalkan Nabi membaca ayat Quran, sahabat yang lain mendengarkan. Nah, ketika Nabi membacakan, sahabat ini kalau tidak paham ya, apa maksud ayat Quran tersebut, langsung tanya, ya Rasul, ini maksudnya ayatnya apa? Itu tadarus. Ya,
tadarus yang dilakukan oleh Rasulullah, saling membaca satu sama lain. Kalau tidak ada Rasul ya sahabat kumpul tadarus baca gantian satu ayat atau mungkin satu halaman. Tapi kan dulu tidak ada satu halaman berayat. Jadi sahabat satu baca ayat, hafalan semua nih. Tidak ada yang baca, karena kan belum ada namanya mushaf Al-Quran dulu di zaman Rasul, tidak ada. Jadi mereka sistemnya hafalan. Jadi ketika satu sahabat baca, ada yang, oh ini kenapa bacaannya beda? Nah, ini nanti jadi pertanyaan, ditanyakan kepada Rasulullah. Ini tadarusnya para sahabat dulu. Atau kalau misalkan tidak paham ayatnya, ditanyakan. Sahabat yang lain mungkin waktu turun ayat tadi, Rasulullah menyampaikan maksudnya apa, ditanyakan. Itu tadarus di zamannya sahabat. Mereka saling bertanya maksudnya apa, maknanya apa dari ayat yang dibaca. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam meningkatkan kualitas kita dalam membaca Al-Qur'an bukan hanya sekedar dari segi bacaan, ya. Karena sebenarnya ada perintah Allah. Kita tidak hanya diperintahkan untuk membaca, tapi juga diperintahkan untuk memahami makna dan kandungan isi Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah sendiri sudah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat pertama. Ayat kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Dzalikal kitabu, itulah Alkitab, yaitu Al-Qur'an. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau orang tidak ragu pasti tahu isinya apa. Ya kan? Baru dia akan yakin dan tidak akan ragu kalau sudah tahu isi di dalamnya apa. Tapi kalau isi di dalamnya belum tahu, masih meragukan. Nah, sekarang kita yakin dengan Al-Quran, tapi isinya apa kita belum tahu. Bagaimana bisa kita betul-betul yakin dengan Al-Quran, sedangkan isi Al-Qurannya belum tahu kita. Apa maknanya, apa maksudnya. Kemudian Allah memperjelas hudal lil muttaqin, dan Al-Quran ini adalah hudan, petunjuk. Apakah semua? Tidak, lil muttaqin, hanya bagi orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini sebagai petunjuk, ya betul, tapi bagi siapa? Tidak semuanya. Lil muttaqin saja, hanya bagi orang yang bertakwa. Makanya orang dulu, orang soleh kita terdahulu, kalau ada masalah, ada kesulitan, mereka kadang membaca Al-Quran. Kenapa? Dari situ mereka dapatkan petunjuk. Ya. Sekarang kita ini sudah betul-betul jadi orang bertakwa atau enggak? Dan momen di bulan Ramadan adalah momen kita bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Karena kan ini salah satu tujuannya kita puasa di bulan Ramadan, ya kan? Dalam firman Allah disebutkan itu kan la'allakum tattaqun. Ya, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa sebab puasa bulan Ramadan. Nah, ini ada sedikit sinkron ini. Kita pas puasa Ramadan, kemudian kita bisa memahami, kita menjadi orang yang bertakwa, akhirnya kita dengan baca Quran mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat lain juga Allah menyinggung, yaitu bagi seorang hamba yang dirinya hanya membaca Al-Quran tapi tidak mau merenungkan. Kan merenungkan, memahami adalah sebuah kualitas kita dalam membaca Al-Quran. Bukan kualitas itu hanya sekedar bacaan bagus, ya kan? Atau karena sedangkan bacaan bagus itu hukumnya wajib. Artinya sesuai dengan tajwidnya, wajib bagi setiap umat Islam membaca sesuai dengan hukum tajwid, itu wajib. Tapi untuk meningkatkan kualitas, ya berarti kita bagaimana bisa memahami isi Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah menyinggung, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aghfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan isi Al-Quran? Ini singgungan Allah. Ini baca aja tapi tidak mau merenungkan, tidak mau memahami. Atau mereka tidak mau am ala qulubihim aghfaluha,
atau tidak mau merenungkan, memahami Quran karena apa? Di dalam hatinya itu masih terkunci, nggak mau membuka hatinya untuk bisa menerima cahaya-cahaya Al-Quran. Ya, itu disinggung oleh Allah. Kita ini apakah termasuk yang hanya sekedar membaca dalam kualitas membaca kita, atau juga meningkatkan kita membaca bukan hanya sekedar membaca tapi juga memahami daripada ayat-ayat Al-Quran. Dan ini juga dilakukan oleh para salaf kita. Dulu saya waktu mondok juga sering diingatkan, kata beliau, khususnya di bulan Ramadan itu adalah sebuah momen bagi kita untuk meningkatkan kualitas juga dalam memahami Al-Quran. Jadi kata beliau, kita atur waktu, karena kan disiplin waktu penting sebagai seorang muslim. Jadi misalkan kita punya target, kata beliau, di bulan Ramadan tahun ini saya targetkan harus paham surah apa, mulai Sabbihis sampai An-Nas misalkan. Gak usah banyak-banyak, kata beliau. Yang penting istiqomah. Setiap bulan Ramadan ada kita memahami, mendalami daripada ayat-ayat Al-Quran. Misalkan, itu beliau contohkan kepada kita waktu itu, waktu masih mondok. Jadi bukan hanya sekedar banyak membaca Al-Quran sampai sekian kali khatam Quran, tapi juga dibarengi dengan bagaimana bisa lebih memahami, mendalami daripada makna dan kandungan Al-Quran. Apalagi di zaman sekarang kan, walaupun misalkan belum bisa baca kitab, tapi kan media sosial sudah ada kajian-kajian tafsir, ya kan, kajian-kajian Al-Quran. Ini bisa kita untuk menambah wawasan kita, pengetahuan kita, dan memahami tentang makna dan kandungan daripada Al-Quran. Tinggal kita pilih, entah itu di YouTube, Instagram, atau yang lainnya, bisa. Sangat dimudahkan untuk zaman sekarang ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah salah satu kita bagaimana bisa meningkatkan kualitas kita di dalam membaca Al-Quran. Bahkan salafus soleh kita mengatakan, kalau misalkan aku, kata beliau, membaca dua surah, yaitu Al-Zalzalah dan Al-Qari'ah. Ya, beliau menyebutkan Al-Zalzalah dan Qari'ah. Tapi bacaan tadi dengan betul-betul memahami isinya apa, kandungannya apa. Kata beliau, lebih baik daripada aku menghatamkan Al-Quran tapi tidak tahu maknanya apa. Ya. Bahkan pernah ditanyakan juga kepada orang soleh, mana nih yang lebih bagus? Orang yang baca dua surah langsung, Al-Baqarah dengan Al-Imran misalkan, dengan baca Al-Baqarah waktunya bersamaan, mulainya sama bersamaan, selesainya juga bersamaan, mana yang lebih afdal? Kata beliau, yang paling afdal adalah baca surah Al-Baqarah saja. Karena apa? Karena tentu dia membaca bukan hanya sekedar baca, pasti juga memperhatikan makna dan kandungan ayat daripada surah Al-Baqarah. Di sini kan sudah mempertegas apa yang sudah disebutkan oleh para salaf kita, apa yang dijalankan oleh para pendahulu kita. Membaca Quran bukan hanya sekedar bacaan. Ya, walaupun banyak ulama kita mereka baca Quran ada yang langsung satu hari 4 kali hatam, nanti malamnya 4 kali hatam. Itu di luar daripada mereka memahami daripada kandungan ayat Al-Quran. Nah, tapi bukan berarti kalau kita tidak paham, ya, baca Quran terus tidak paham, bukan berarti kita tidak dapat pahala. Tidak, tetap dapat pahala. Sebagaimana yang dikatakan, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran maka akan dibalas oleh Allah 1 sampai 10 kebaikan. Dan Nabi mengatakan bukanlah satu huruf itu alif lam mim. Tidak, kata Nabi, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kata ulama bukan berarti kita kehilangan pahala ketika membaca saja tapi tidak memahami. Tidak, tetap dapat pahalanya. Tapi alangkah baiknya tadi, ya, sesuai dengan tema kita di sini, meningkatkan kualitas membaca
Al-Quran, bukan hanya sekedar menjadi bacaan saja. Dan sudah kita jelaskan di awal, yang namanya Al-Quran adalah pedomannya umat Islam. Bagaimana bisa jadi pedoman kalau kita sendiri aja belum paham isi daripada Al-Quran? Kalau tentunya kalau kita ingin masuk suatu departemen atau yang lainnya, ada buku pedomannya dulu, harus dipelajari dulu, baru kita bisa boleh masuk. Nah, sekarang kita sudah dapat legalitas, punya stempel seorang muslim, tapi buku pedomannya tapi belum paham, ya kan, sangat disayangkan sekali kalau ternyata kita ini masih belum bisa memahami daripada kandungan ayat Al-Quran. Hadirin bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebelum kita tutup, bahwasanya dalam Al-Qur'an pun selain meningkatkan kualitas, ada hal yang paling penting juga dalam membaca Al-Qur'an, yaitu adab di dalam membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini adalah pedoman kita, dan Al-Qur'an adalah kalamullah, ya, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sembarang kita baca begitu saja tanpa ada adabnya. Karena adab kita dengan Al-Quran juga mempengaruhi daripada kehidupan kita. Karena yang kita baca ini bukan surat manusia, bukan surat siapa-siapa, tapi ini seperti surat yang Allah kirim langsung melalui nabinya kepada kita. Ya. Jadi kalau kita bacakan seakan-akan ini Allah sedang bicara sama kita melalui Al-Quran. Jadi bagaimana rasa hormat kita, rasa pengagungan kita kepada Al-Quran. Karena efeknya ada juga. Bagaimana kalau dia menghormati dan tidak. Seperti saya punya teman dulu waktu mondok, teman dari Habasyah, Afrika. Itu di daerah dia, kata dia, yang namanya Al-Quran, kalau misalkan rumahnya 2 lantai, tidak ada Al-Quran itu diletakkan di lantai pertama, yang ada di lantai 2 semua. Kenapa? Karena mereka ingin menjunjung tinggi kitab Allah, tidak boleh ada di bawah. Bahkan teman kita ini mengatakan, bahkan kalau ingin memperbaiki atap, itu Al-Quran dikeluarkan dulu dari rumah, tidak boleh ada di dalam. Istilahnya tidak ada orang yang lebih tinggi daripada Al-Quran. Sampai segitunya mereka memuliakan Al-Quran. Subhanallah, kata dia, penduduk dia di sana banyak penghafal Al-Quran. Itu sebab mungkin, kata dia, ini keberkahan kami memuliakan Al-Quran, Allah muliakan juga kampung kami dengan banyak penghafal Al-Quran. Ini salah satu contoh saja. Mungkin ada contoh yang lain. Bagaimana kita kalau betul-betul menjaga adab kita ketika membaca Al-Quran. Bagaimana adabnya, ikhlasnya, kemudian kondisi kita dalam membaca, apakah kondisi yang baik, menghadap kiblat, atau pakaian yang digunakan juga bagaimana, itu semua mempengaruhi. Ya. Jadi diantara adabnya, ya, kita kalau bisa menghadap kiblat, dan tentunya dalam keadaan bersuci. Karena tidak boleh kita memegang Al-Quran kalau dalam keadaan hadas. Ya. Kalau membacanya sih boleh saja dalam keadaan hadas, tapi kalau menyentuh dan membawa itu tidak boleh kecuali dalam keadaan bersuci. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, ya, kita isi di dalam hati kita, bagaimana ini kalamullah yang akan dibaca, ya, bagaimana ini penyampaian yang Allah. Nah, ini kan tidak bisa kita tahu kecuali tahu artinya, kan, ya. Ini bagaimana agungnya kalamullah ini kalau tidak tahu artinya. Kemudian diantara adab yang terpenting juga adalah ketika dibacakan ayat Quran, banyak kita menyepelekannya, yaitu mendengarkannya. Karena kan sudah ditegaskan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka perintah Allah kepada kita apa? Ketika dibacakan ayat Quran, fastami'u, maka dengarkanlah, simaklah dengan baik-baik, bukan hanya dengan sekedar mendengar,
Karena dalam bahasa Arab sami'a dengan istama'a itu berbeda. Sami'a cukup mendengar, istama'a fastami'u betul-betul mendengar, artinya menyimak dengan baik. Kemudian wa'ansitu dan diam. Kalau sudah kita bisa menyimak dengan baik dan diam, la'allakum turhamun, maka kamu akan mendapatkan rahmat daripada Allah. Yang mana kalau seseorang sudah mendapatkan rahmat dari Allah, tentunya dia dekat dengan kebaikan, dia dimudahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, jika dia jauh dari rahmat Allah, kenapa? Karena tidak mendengarkan ayat Quran, tidak menyimak ayat-ayat Al-Quran, berarti dia jauh dari rahmatnya. Kalau sudah jauh dari rahmatnya, sulit juga ibadah, jauh juga dia mudah daripada mendapatkan kebaikan. Mungkin sebab itu kenapa kita sulit dalam ibadah, karena ada salah satu apa yang kita lakukan menyebabkan murkanya Allah atau jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, jika yang kita lakukan ini selalu adalah cara untuk mendapatkan rahmatnya Allah, Allah mudahkan juga kita untuk berbuat kebaikan dan ketaatan. Mungkin cukup sampai di sini. Ya, mungkin ada pertanyaan seperti yang disampaikan, silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai makna dari membaca Al-Quran. Ada yang berkenan? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Quran. Apalagi dengan pendidikan setiap HP itu kadang-kadang ada aplikasi. Ya. Nah, bagaimana ada kita yang namanya HP ini bisa jangkau sini, bisa jangkau sini, di mana di sebelah aplikasi. Ya. Yang kedua itu karena link Twitter ada Quran. Kita itu. Ya. Kalau di Arab Saudi itu kalau tidak salah itu dia tidak harapkan lebih dari korek itu Quran. Nah, akhirnya pas kita ditolak itu akhirnya itu kalau dari pandangan terkait itu yang tahu ya di luar Quran sholat ya. Sholat itu kan kadang-kadang kita ada terlambat masuk, misalnya baca ya 5 menit termasuk apakah kita boleh baca atau kita biarkan saja, atau kalau dia sudah amin kita sambung lagi doa kita. Nah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk aplikasi Al-Quran ya yang ada di HP-HP kita ya, saya sendiri pun juga punya aplikasi HP Al-Quran di dalam HP. Jadi ulama yang banyak sekarang diamalkan dan jadi rujukan bagi umat Islam, yaitu pendapat kalau ada aplikasi Quran di HP kita, maka ini pertama yang jelas HP dulu ya. Ketika kita buka HP kita seperti ini, apakah Quran? Bukan. Jadi boleh dibawa, boleh kita pegang dalam keadaan hadas, ya kan? Boleh kita masukkan kantong atau entah kantong di celana atau yang lainnya, ya. Karena ini bukan Al-Quran. Nah, kemudian kata mereka juga ketika kita buka aplikasinya, nah ini berubah statusnya. Sekarang statusnya adalah Al-Quran. Jadi tidak boleh kita pegang dalam keadaan hadas, kita bawa dalam keadaan hadas, tidak boleh ditaruh di tempat-tempat yang tidak pantas tentunya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita HP-nya tapi aplikasinya dinonaktifkan, dimatikan, misalkan, tidak apa-apa, mau tahu di kantong celana atau dimanapun ya terserah. Tapi ketika buka, nah sekarang ini statusnya berubah menjadi Al-Quran. Jadi tentunya juga memegangnya pun tidak boleh dalam keadaan hadas, harus dalam keadaan suci. Kemudian untuk ringtone,
bunyi nada dering ya juga. Kalau saya pribadi pun kurang setuju juga kalau nada ringtone itu atau nada dering itu dengan Al-Quran. Nah, yang ditakutkan ya tadi salah satunya kalau pas lagi di toilet atau WC berbunyi, bunyi Yasin ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apalagi ayatnya panjang. Kadang orang itu kan ketika bunyi nada deringnya langsung matikan. Nah, ketika ayatnya panjang, dia itu memutusnya atau mematikan ayat tadi, apakah memang tak di tempat untuk berhenti atau tidak. Nah, ini juga membahayakan. Takutnya dia matikan, seharusnya jangan berhenti di sini. Karena apa? Akan merubah makna. Ya, itu juga sama petugas-petugas masjid biasanya kalau misalkan sebelum sholat biasanya kan ya, menyalakan ngaji Quran dulu. Ya, kadang-kadang belum pas tanda awakofnya berhentinya langsung matikan. Padahal ini ayatnya, misalkan contoh aja, la ilaha tiada Tuhan, dimatikan. Gimana ini? Jadi kafir nanti, ya kan? Nah, ini juga bahaya. Nah, ringtone juga termasuk. Ya, jadi harus selesaikan dulu baru dimatikan. Sama juga kalau ringtone-nya, ya tahu aplikasi pengingat waktu sholat 5 waktu. Nah, itu juga kadang. Ya, kalau mau apa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan asyhadu alla dimatikan langsung. Dia bersaksi tiada Tuhan jadinya bahaya. Ya, itu ya, kalau menurut saya ya kurang bagus sih. Kalau mau pengingat ya pengingat biasa, alarm biasa saja. Kalau misalkan seperti sholat atau yang lainnya, ya kan nggak usah yang memang bagus nuansa Islami. Kadang-kadang kita ini ditipu, ya ditipu siapa ya? Pembuat aplikasinya ya kebanyakan Yahudi. Banyak itu kita ditipu oleh Yahudi tapi dengan background Islami. Tapi tujuannya bisa mengkafirkan, bisa menjauhkan kita dari ajaran yang sebenarnya. Nah, ini yang bahaya. Tapi backgroundnya kayaknya Islam, padahal bukan. Nah, seperti ringtone yang dianggap bagus karena ayat-ayat Al-Quran. Tapi di situ ada kesalahan yang bisa fatal. Ya, seperti ketika asyhadu Allah diputus. Itu bisa kalau dia mengartikan dalam hati saja, apalagi sampai meyakini, ya bahaya nanti bisa murtad. Ya. Kemudian yang tadi masalah sholat, kalau misalkan kita datang terlambat tadi ya, sedangkan imam mungkin sudah dalam bacaan ihdinas shiratal mustaqim. Kemudian tentunya takbir. Apa setelah takbir mau tetap disunnahkan membaca doa iftitah atau selesai Fatihahnya mungkin baru atau baca nanti ketika waladhdallin baru lanjut lagi gitu. Nah, jadi bagi makmum ya kalau terlambat seperti itu tetap sunnah selama dia yakin sempat membaca Al-Fatihah bersama imam. Kalau misalkan pian yakin nih, ini kayaknya imam baca surahnya panjang. Kalau ulun baca doa iftitah masih sempat baca Al-Fatihah. Sunnah pian baca doa iftitah. Tapi kalau misalkan ini kayaknya ndak sempat nih baca Fatihah, imamnya laju, apalagi tarawih, ya kan? Imam tarawih kebanyakannya nih laju-laju, mau baca Fatihah belum selesai sudah Allahu Akbar, tinggalan duluan. Nah, lebih baik apa? Tidak usah baca doa iftitah. Nah, kalau misalkan tetap baca nih, habis takbir baca doa iftitah. Ketika imam mengatakan waladhdallin, sunnah kita juga mengatakan amin. Ya, sunnah mengatakan amin, baru lanjutkan lagi doa iftitahnya. Selesai baru lanjutkan Al-Fatihah. Tapi ya tadi kondisinya lihat kan. Ya, mungkin biar tahu ini imamnya laju atau kadang kan tahu sendiri kita. Jadi seperti itu. Ada lagi kira-kira
Ibu-ibu ibu belakang ada yang mau ditanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanyakan dari masalah. Memang kenyataan memang itu bagaimana dua dari di tempat ini dulu yang kemudian awal-awal lengkap 15, 10, 7, 3, 2 yang makanya sesuai dengan waktu kami sudah melaksanakan 2 tahun ini ini dibagi masing-masing tapi dibagi terus dibagi selama sebanyak 3 juz dari 30 karyawan ini. Nah nanti rekamannya bersama-sama ini daripada tidak membaca Al-Quran sekali itu alhamdulillah kita di sini ini tinggal itu saya kira habis sudah alhamdulillah memang informasi di sini alhamdulillah memang apa ya membaca Al-Quran ini memang kecuali waktu sholat di dalam 11 tahun 11 bulan itu kalau kita membuka itu mungkin waktu kecuali Maulana ini setiap 5 waktu pasti dia membaca Al-Quran ya maksudnya mungkin sulit bagi kami bagaimana kiat-kiat untuk mengoperasikan itu bisa membaca atau kemudian ini di luar tema ini menyangkut masalah zakat. Bagaimana pendapat Ustaz ya kalau kita seandainya ada keluar dari Jawa atau di betul-betul tidak ada tidak mampu tapi melalui transfer uangnya tapi akadnya melalui telepon. Tapi ada juga mengatakan baik itu kita kata langsung. Nah, untuk ini pandangan Ustaz bagaimana? Nah, untuk pertama ya kiat-kiat motivasi kita untuk tambah rajin membaca Al-Quran. Kalau saya sih punya prinsip saya adalah luangkan waktu untuk membaca Quran, bukan menunggu waktu luang baru membaca. Ya, tapi yang kebanyakannya adalah nunggu waktu luang baru membaca. Ya, tapi kalau saya balik, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Jangan dibalik. Kebanyakan kita ini dibalik. Nunggu waktu luang baru membaca. Ya. Kenapa? Karena dalam membaca Al-Quran, ya, di samping kita dapat pahala, kita mendapatkan keberkahan waktu. Ya, mungkin kalau yang sudah rutin baca Quran pasti akan merasakan yang namanya keberkahan waktu itu. Ya. Dan saya pun sempat pernah mengalami, menurut akal saya, logika saya tidak mampu melakukan dengan waktu yang cepat. Ya, tapi tetap sesuai dengan komitmen, ya, luangkan waktu untuk membaca. Padahal waktu itu saya harus ngejar menyelesaikan tesis waktu itu, ya, S2 saya. Tapi tetap waktu yang ada harus saya luangkan. Jangan dengan sibuk dengan tesis tadi, akhirnya saya meninggalkan membaca Al-Quran misalkan waktu itu. Subhanallah, dalam waktu singkat ya saya menyelesaikan 2 tahun lebih, tak sampai 3 tahun, misalnya 2 tahun setengah aja tidak nyampe. 2 tahun berapa bulan saya menyelesaikan S2. Padahal menurut logika saya waktu itu saya tidak mungkin bisa menyelesaikan dengan tepat waktu. Mungkin ya ini sebab apa? Kita betul-betul mengisi waktu kita dengan membaca Al-Quran. Yang asalnya tidak mungkin bisa menjadi mungkin, yaitu berkahnya waktu. Karena kebanyakan kita ini ditipu oleh setan.
Ketika kita mau ngaji, kata setan, ngapain kamu ngaji? Kamu ada tugas, kamu ada ini, kamu ini. Artinya apa? Tidak ngaji. Padahal dia ngaji 5-10 menit, itu akan membuat waktu yang sisa menjadi berkah. Yang mungkin bisa selesai 1 jam, mungkin tidak nyampe 1 jam bisa selesai. Tapi itulah kita manusia. Setan tidak mau kita berhasil. Setan tidak mau kita ngaji Quran. Akhirnya kita disisipkan, dibisikin sama setan. Ngapain kamu ngaji? Ini ada tugas. Lebih baik kerjakan selesai baru ngaji. Nah, kebanyakan gitu. Selesaikan tugas dulu baru ngaji. Jangan ngaji dulu baru tugas. Tapi kita balik, ngaji dulu walaupun 5-10 menit baru kerjakan tugas. Itu bahkan tugas yang akan kita lakukan insya Allah berkah waktunya. Dan itu pun ada salah satu sekolah di sini mempraktekkan sebelum mereka masuk belajar ngaji dulu. Biar apa? Ilmunya berkah. Akhirnya apa? Sebelum anak-anak ini belajar ngaji dulu, walaupun hanya 1 halaman. Setelah 1 halaman ngaji semua sama-sama, baru mereka masuk kelas, baru belajar. Nah, subhanallah, memang anak-anak yang sekolah di situ ya bagus semua rata-rata. Yang asalnya ini tanpa isinya les belajar matematika dan lain-lainnya, mereka bisa mampu mengikuti pelajaran matematika. Yang tanpa les bahasa Inggris, mereka mampu mengikuti belajar bahasa Inggris. Kadang di rumah mungkin tidak belajar, tapi hanya di sekolah, tapi bisa mengikuti. Nah, ini kenapa? Berkat mereka di pagi harinya sudah membaca Al-Quran. Ini ya, banyak sih pembuktian kalau kita memulai sesuatu dengan membaca Al-Quran. Akhirnya ini juga saya ikuti nih program dari SD tadi. Setiap pagi harus ngaji. Biar apa? Biar waktu yang saya jalani mulai pagi sampai sore itu berkah insya Allah. Nanti malam juga gitu ngaji lagi. Biar waktu malamnya sampai ke subuh berkah lagi. Seperti itu. Karena kan ini waktu berbeda pagi dan malam tadi. Jadi diawali dengan apa? Mengaji Quran. Apalagi bisa mengaji setiap habis 5 waktu. Ya tentu lebih baik lagi. Tapi kalau kita belum bisa, kita ambil. Makanya tadi di awal saya punya prinsip, luangkan waktu untuk mengaji. Jangan mengaji menunggu waktu luang. Karena kalau kita menunggu waktu luang, tidak akan pernah ketemu waktu luang. Nah, kemudian masalah zakat. Nah, zakat kalau misalkan kita memang punya keluarga tapi jauh, ya, seperti di Banjarmasin atau mungkin di Jawa atau di daerah yang lainnya, apakah kita mengirimkan zakat kepada mereka atau tetap orang yang ada di sekitar kita? Menurut pandangan saya, dan ini sesuai dengan yang saya pelajari, tetap yang paling afdol adalah orang yang di sekitar kita. Ya, afdol karena mereka yang lebih tahu kondisi kita, entah itu tetangga atau yang lainnya. Memang mungkin keluarga kita ada yang kesulitan, perlu bantuan kita, ya. Tapi kalau bisa ya di luar dari zakat. Adapun untuk zakat, tentu orang miskin mereka sudah tasyawuf, sudah menginginkan, kami minta bagian nih zakat kami dari orang yang ada di sekitar kayak kami di sini. Tentu itu yang harapannya mereka dari orang fakir miskin. Tapi kalau kita kirim keluar, kasihan mereka. Makanya sebagian ulama tidak memperbolehkan memindahkan zakat. Ya. Walaupun ada pendapat boleh kita memindahkan zakat, boleh. Ada pendapat yang membolehkan. Tapi kalau kita lihat, tentu lebih baiknya ya zakat itu untuk orang yang di sekitar kita, walaupun bukan keluarga. Ya walaupun memang ada dalil yang menunjukkan kalau sedekah, ini kan sedekah kepada keluarga itu lebih afdol, kerabat kita yang lebih memerlukan. Tapi kan ini sedekah itu kan bebas, tidak ada kaitan hukum begini-begininya. Tapi kalau zakat kan ada aturannya, ya tentu aturan tadi harus kita ikuti. Tentu itu lebih baik, walaupun memang ada yang memperbolehkan kalau kita kirim sampai
luar kota. Memang ada boleh. Tapi kalau menurut saya lebih baik ya yang di sekitar kita. Karena mereka yang tahu, fakir miskin yang di sekitar kita yang lebih tahu. Kami ini lagi nunggu uang zakat. Kami perlu zakat ini. Dari mana? Ya orang-orang kaya di sekitarnya tentunya. Ya kalau sampai kita kirim, contohnya kok berkurang atau harapan mereka sini kenapa jadi berkurang karena kita mengirim zakatnya keluar kota. Mungkin seperti itu pandangan saya. Terima kasih. Demikian untuk hari ini saya teramanya ambil ini. Terima kasih waktunya sudah memberikan berkat pencerahan kepada kami. Semoga ini menjadi ilmu bermanfaat bagi kami. Amin. Dan umatnya Rasulullah bisa terus beriman kepada. Untuk itu Ustaz, silakan untuk menutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang hajatnya? Waalaikumsalam. Jami'al khair dunya wal Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bolina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli kutri unsa wa taqarrab wafiqna wa wafiqhum lima taqtadi qawlan wa fi'lan karama warzuq kulla halalan daima wa akhilat ya ulama نحظى بالخير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكرم برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل دين قبل أن تأتينا حسن واغفر واستر وأنت كرم ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وأهل الآل الكرم شرفاء وعلى الصحب المصاب بها القرى اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.